menderita di dunia, masih ada pilihan. Tapi kalau kau masuk kubur, ada pilihan? Masuk kubur ada pilihan? Kada nyamannya di sini bulik ah. Begitu kau keluar, lari satu kampung. Ya. Pak, Bu, merantau ke sini, cari nafkah. Ternyata sampai di sini cuma dapat uang gaji per bulan. Setelah dia cari uang, lapar, dapat uang. Bapak beli nasi bungkus, ya kan? Kalau lapar, beli nasi bungkus. Tapi setelah ada nasi bungkusnya, anehnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ada orang begitu? Ada. Maksudnya apa? Itulah mereka yang setengah mati cari uang, tapi dia tidak sholat. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Maka saudara, tidak mungkin kau bisa dapat dunia kalau kau tidak beres sholatmu. Hadir di sini ingin merayakan Isra Mi'raj. Yuk. Ada yang datang pasti karena mau lihat Ustadz Das'ad. Ya Bu? Kalau niatnya mau lihat Ustadz Das'ad pasti kecewa. Kenapa? Jelek, kecil, hitam, ceper, PC. Apa ini jelek? Saya akui Mas Teguh jauh lebih gagah dari saya. Saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Oke, Isra Mi'raj. Pertama, soal Isra Mi'raj. Percaya Isra Mi'raj itu pernah terjadi. Meskipun tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dari Mekah ke Palestina, naik ke langit 1 sampai 7, ketemu Allah, balik lagi. Waktunya tidak cukup 1 malam, sebagian malam saja. Maka waktu Nabi ceritakan ini, Abu Jahal bilang, pembohong kau Muhammad, mana bisa kau ada di sini? Tadi malam kau datang dari Masjidil Aqsa, tidak masuk akal. Kenapa? Waktu itu Pak, dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat naik onta. Berapa waktu yang dipakai? 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti PP 2 bulan. Nabi bilang tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal. Ternyata mereka lupa. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang punya mau, tapi Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Mana yang paling tua di sini? Saya lihat yang muka-muka sakaratil maut. Sampean. Piye kabare Mas? Baik, alhamdulillah. Loh, Bapak kok kehilang gigi ya? Pak, dulu orang menelpon, Bapak waktu kecil pernah ndak bayangkan orang nelpon tidak pakai kabel? Ndak kan? Dulu waktu Bapak kecil telepon pakai kabel. Itu pun 2 Pak, 1 di telinga, 1 di mulut. Masih ingat kan sampean? Teleponnya diputar. Halo. Iya toh Pak? Tidak pernah dibayangkan orang yang ada di Surabaya bisa telepon saudaranya yang ada di Samarinda. Tidak pakai kabel. Tidak pernah dibayangkan orang yang ada di Tenggarong teleponan sama sepupunya yang lagi di Mekah umroh. Hai guys, kita lagi di depan Ka'bah guys. Tidak pakai kabel dan bisa saling melihat. Dulu tidak pernah dibayangkan. Begitu juga Isra Mi'raj. Tidak masuk akal. Tapi insya Allah suatu waktu bisa dibuktikan. Nah, berarti kejadian Isra Mi'raj pertama harus yakin pernah terjadi.
Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Bu. Oi. Bu. Bisa ndak perempuan hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Bisa Ustadz. Mana buktinya? Siti Maryam. Wanita suci itu Maryam Pak. Ndak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihissalam. Tidak percaya? Buka Quran. Ada. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Ada anaknya, tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Pak. 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 Kalau istri sampean usia 80 tahun, masih bisa melahirkan kada? Masih bisa? Jalan aja sudah setengah mati. Masa ada nenek-nenek masih hamil? Nggak mungkin. Iya toh? Iya. Iya. Tapi kalau Allah mau, istrinya Nabi Zakaria sudah tidak haid, melahirkan. Kalau Allah mau. Adek-adek. Adek. Woi. Pernah lihat ikan? Pernah? Bisa enggak manusia masuk perut ikan? Bisa enggak? Dan hidup bisa enggak? Kalau saya orang Bugis, ikan masuk di perutku. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, bisa. Mana buktinya? Yunus alaihissalam masuk perut ikan 40 hari keluar hidup. Kalau Allah yang mau. Berarti kalau Allah mau, kejadian Isra Mi'raj pasti terjadi. Tidak ada perlu diragukan. Ya, ujian untuk orang beriman. Lalu kenapa Nabi diisrakan? Isra itu Pak, Makkah, Palestina. Itu Isra namanya. Mi'raj, Palestina, naik ke langit. Itu Mi'raj. Kenapa Nabi Isra? Kan boleh dari Mekah langsung ke langit. Boleh kan? Boleh. Bisa. Tapi kenapa mesti ke Palestina? Allah ingin menjawab. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Apa yang Allah lihat? Satu. Ada petani. Ada petani di sini. Ada. Itu petani yang dilihat Nabi, dia tanam satu biji. Contoh. Dia tanam ini. Tanam. Begitu dia tanam, langsung tumbuh Pak. Tumbuh, hebatnya langsung berbuah. Hebatnya diambil buahnya, muncul lagi buah baru. Ambil buahnya, muncul lagi. Lebih banyak lagi muncul. Ada kira-kira di Tenggarong begitu? Tanam, langsung panen. Ada? Yang banyak di kampungku, tanam, gagal panen. Ya. Lalu Nabi heran. Jibril, siapa itu petani? Jago betul. Tanam langsung tumbuh. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang rajin bersedekah ketika dia hidup. Ustadz, kalau caleg bersedekah juga Ustadz, apa masuk? Saya yakin tidak. Kenapa? Ada caleg di sini? Ada? Ada? Ibu, caleg bersedekah, kira-kira masuk enggak? Tergantung. Ada caleg saya lihat di medsos, dia bagi-bagi karpet. Tidak terpilih.
dia ambil kembali karpetnya. Sedekah lillahi ta'ala. Bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi-bagi serangan fajar, bagi-bagi sembako. Tapi kalau niatnya supaya dicoblos, tidak masuk kategori ini. Tapi jangan kau salahkan calegmu. Saya lebih salahkan masyarakatnya. Orang caleg pergi sosialisasi, apa dia bilang masyarakat? Wane piro. Ono enggak? Ono. Enggak ono transport. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kau ketawa baru kau begitu semua. Ha! Hei. Dengar ini yang sudah terima uang caleg dan pilpres. Dengar kau. Kata Nabi, kau sudah makan itu 300.000, hanya api neraka yang bisa mencuci itu perutmu. Yang kedua, kalau kau tidak coblos juga, kau sudah ambil uangnya dan kau tidak coblos, supaya kau tidak dapat dosa 2 kali, kau pergi minta maaf sama itu caleg. Sampaikan ke dia, Pak Caleg, maafkan saya tidak coblos kau, ini uangmu. Jangan ketawa Pak, saya serius. Jahat ini masyarakat yang begitu Pak. Ada caleg saya kenal Pak, baik sekali. Ada orang kematian dia sumbang mobil. Ada orang pengantin di kampung itu dia sumbang tenda. Ada orang hajatan dia sumbang kursi. Ada orang susah dia bantu. Dia perbaiki jalan. Lalu hanya karena ada orang kasih 300.000 dalam malam pencoblosan, dia lupa kebaikan orang yang baik ini. Bagaimana mau terpilih anggota dewan yang baik kalau kau semua mata duitan? Dengar ini. Bagi mereka yang terima itu, Nabi bilang hanya api neraka yang bisa mencuci itu dagingmu nanti. Kalau orang korupsi Pak, terima sogok 5 miliar, 10 miliar masuk neraka, masih katanya kayaknya masihlah sudahlah ya dia nikmati 10 miliar. Kalau 300.000 kamu masuk neraka gara-gara 300.000, beleng-beleng kau namanya itu. Ya, saudaraku, sebentar lagi Ramadan. Supaya kau dapat pahala tanam langsung tumbuh, sedekah. Bersedekahlah. Dan saya melihat tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Sedulur. Nggih. Ada ndak sedulur-sedulur lihat bangkrut gara-gara rajin sedekah? Kada ada. Nggih. Bujur. Kada ada. Ustadz, kaya betul itu dulu yang rumahnya warna putih. Cuma karena rajin sedekah, bangkrut dia Ustadz. Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Judi. Yang bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Yang ramput gara-gara apa? Nipu. Tidak ada orang bangkrut kalau dia rajin sedekah. Dan juga kenyataan, tidak ada orang tidak senang orang dermawan. Pak, saya tanya, bapak-bapak, senang enggak tetangga dermawan atau yang pelit? Senang mana Pak? Ibu-ibu, senang enggak menantu yang pelit atau dermawan? Senang enggak tetangga yang pelit atau dermawan? Senang enggak teman yang pelit atau dermawan? Tuh, enggak ada orang suka orang pelit. Iya kan? Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang apa? Nggak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Nah, 2. Apalagi yang dilihat Nabi? Ada lagi dilihat Nabi, perempuan cantik betul. Panas. Ya, cantik betul ini perempuan.
Tapi sayangnya kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, Pak. Ini perempuan cantik, dia cakar mukanya. Sakit, tapi dia cakar. Waduh, sakitnya, tapi dia cakar. Lalu dia cakar lagi perutnya, keluar semua isi perutnya. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai. Ibu-ibu, tahu bangkai? Tahu bangkai? Ini bangkai manusia dia makan, Ibu. Nabi bertanya, Jibril, bodoh betul itu. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia, Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang. Ini. Ini Pak, datang pengajian gini masih gosip itu. Ada orang masuk, dia enggak gosip tapi mukanya. Iya toh? Lewat lagi yang satu. Ada lagi yang satu, lihat. Kau ketawa karena kau begitu kan? Apa? Gelangnya palsu. Kenapa kau tahu? Itu melengket di tangannya. Apalagi jilbabnya kayak umbul-umbul. Apalagi lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Ustadznya aja dia gosip, Pak. Ustadz dia gosip. Ustadz Dasat. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ibu. Hei. Kemarin sebelum Pilpres banyak orang habis amalnya. Kenapa? Karena dia jelek-jelekkan yang tidak dia pilih. Dia sebarkan berita fitnah. Dia sebarkan berita bohong. Orang yang mau jadi presiden, dia yang habis amal dan bertumpuk dosanya. Ya, Bu, jangan cerita kejelekan orang. Kalau orang mulai cerita kejelekan, katanya, na'udzubillah min zalik. Nggak usah deh urusin dia, belum tentu kita lebih baik dari dia. Nah, itu majelis taklim yang baik. Cuma majelis taklim kita rajin pengajian, tapi tidak ada perubahan akhlak. Seragamnya cantik, tapi akhlaknya busuk. Hei, Ibu, tahu toge? Tahu toge, Bu? Itu toge suka ikut campur. Iya toh? Bikin soto Banjar, ada togenya. Gado-gado, pecel. Makanya karena suka ikut campur, Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, teriaki, toge nih ayo hebbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ada lagi dilihat Nabi. Tadi satu, dua, tiga. Yang tadi pertama itu rajin sedekah. Yang kedua, yang rajin cerita jeleknya orang. Yang ketiga, Nabi lagi lihat. Ada orang disodorkan daging yang harum, daging yang matang, daging yang nikmat. Di samping kirinya bangkai, bau, busuk, berulat. Suruh pilih. Kira-kira ibu pilih mana? Pilih mana? Pilih mana, Pak? Ini orang, dia pilih apa? Bangkai, bau, busuk, berulat. Kata Nabi, bodoh betul itu. Dikasih daging yang halal, bagus. Dia pilih bangkai. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang selingkuh. Ada istri halal, tapi dia suka istrinya orang.
Karena istrinya halal di rumah, dia pergi sama pegawainya. Padahal kata Nabi, kalau kau lihat perempuan di jalan, kan kau nafsu kepadanya, maka segeralah kau kembali ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki di jalan sama persis dengan apa yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Dia bilang, teman saya, memang sama Ustadz, tapi cita rasanya beda. Hei, Pak, itu istri mendatanginya adalah pahala. Bahkan Quran berbicara, istrimu adalah sawah ladangmu. Namanya kita punya sawah, Pak, maka hak garap ada sama bapak. Namanya kita punya sawah, cara cangkulnya terserah bapak. Mau cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya tetangga. Bu, dengar ini Pak. Sekali selingkuh hancur amal 80 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Maka jangan berselingkuh. Itulah tadi contohnya. Allah kasih yang halal, kamu dapat yang haram. Ibu. Halo Ibu. Senang enggak kalau suami selingkuh? Senang enggak? Mau enggak suami setia? Mau? Dengar baik-baik Bu. Sebenarnya kami ini laki-laki tergantung pelayanan istri. Kalau istri di rumah pandai membuat hati suaminya tenang, pasti dia selalu mau pulang ke rumah. Bagaimana suamimu mau betah di rumah, nah kau mengomel aja kerjamu? Baru datang suaminya capek. Bu, mau disayang suami? Kata Nabi, berpenampilan cantiklah menarik di depan suamimu. Coba amalkan itu. Kalau suami mau pulang jam 4, setengah 4 ibu mandi. Pakai baju yang bagus. Pakai parfum. Cuma jangan juga berlebihan. Teman-teman sudah dengar gini, dia kuncir 3 rambutnya. 1, 2, 3. Pakai sepatu yang tinggi. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Merah betul bibirnya. Datang suaminya, astagfirullah. Kesurupan istriku. Ibu, kata Nabi, perempuan soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Cobalah ibu amalkan nanti. Kalau perlu sebentar malam praktekkan. Ya. Berpenampilan cantik, kalau perlu ibu masuk kamar pakai baju renang. Ya. Bagaimana suamimu mau betah? Daster tinggi sebelah. Robek-robek lagi. Kata suaminya, astagfirullah Bu, perbaikilah itu dastermu. Kelihatan semua tali BH-mu. Malu kita sama tetangga. Apa kata istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bu. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Pak, mau ndak punya istri yang baik? Bapak-bapak mau ndak? Ini rahasia perempuan.
Perempuan itu Pak tergantung suaminya. Bagaimana istrimu mau sopan kalau kau kasar? Bagaimana istrimu mau penampilan cantik kalau kau pegang uang? Tenang Bu, saya bela kau hari ini. Kalau istrinya minta uang, ndak ada. Bujur, kadada. Sekali teman SMS-nya, tunggu ya dek, tunggu di perapatan. Wah! Bagaimana istrimu mau sopan bicara kalau kau kasar? Betul ya Bu? Kau berharap istrimu sholat tapi kau tidak sholat. Kau berharap istrimu sopan bicara tapi kau maki-maki. Bodoh memang. Kalau marah, bodoh memang ini. Bodoh. Dia bilang istrinya, bodoh. Tapi kau pakai saya. Iya Bu. Ya. Pak. Nabi itu 11 istrinya. Tapi tidak pernah satupun mengatakan, saya menyesal menikah sama kaum Muhammad. 11 itu Pak. Bapak cuma 1 istri. Menderita lahir batin istrimu. Pak. Nabi itu dia panggil istrinya apa? Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka mulai buktikan besok. Kau panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz, pesek. Kau cari yang lain. Wahai istriku yang termancung giginya. Cobalah. Jangan juga kau terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, nak panggil Tam. Hitam. Ya, Pak. Nabi tidak pernah keluar rumah kecuali dia sudah sedekah kepada istrinya. Apa sedekah Nabi kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka besok Bu, kalau suamimu keluar rumah, ingatkan suruh sedekah. Woi Pak, sedekah. Sini kau, ku sedekahi kau. Itu sedekah. Pak, Nabi kalau minum, itu bekas bibirnya Aisyah dia pakai. Minum, cak, ambil lagi Nabi, dia kasih istrinya, sudah diambil lagi dia minum. Di mana Nabi minum? Bekas bibirnya Aisyah. Coba praktekkan besok Pak. Begitu dia bekas bibirnya dia bilang, bau betul mulutmu. Ya, sebenarnya banyak dilihat Nabi. Tapi waktu terbatas. Lalu Nabi, poin yang kedua. Tadi itu kenapa Nabi diisrakan. Pertama tadi kejadian Isra pasti jadi. Yang kedua, kenapa diisrakan? Yaitu Nabi ingin diperlihatkan. Penyebab kedua Nabi diisrakan, Nabi duka. Nabi lagi sedih. Kenapa Nabi sedih? Meninggal istrinya. Karena Nabi lagi sedih, maka Allah mau kasih hiburan. Allah mau kasih hiburan dia. Kemana? Ketemu Allah. Setelah itu Allah kasih apa? Allah kasih perintah sholat. Ibu-ibu, pelajaran ketiga Pak, kalau ada masalah, perbaiki sholat. Ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada enggak? Ayo. Ada enggak yang tidak ada masalahnya? Kalau saya lihat dari belakang sampai di depan sini, semua muka-muka penuh masalah. Iya toh? Yang paling banyak masalahnya sekarang, caleg yang tidak terpilih.
Ada caleg di sini? Ada? Nggak usah kau tunjuk, kasihan dia. Pak, semua kita ada masalah. Ya, ini bapak-bapak polisi nih, tentara, ada semua masalahnya ini Pak. Apa masalahnya ini beliau? Takut sama istrinya. Nggak percaya, mana ada polisi sama tentara nggak takut sama istrinya. Dia bilang, temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz. Cuma nih istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Baru ini juga komandan takut juga sama istrinya. Nih, Bapak pikir tidak ada masalah saya? Besar masalah saya sekarang Pak. Apa masalah saya Pak? Banyak janda yang curhat. Sudah curhat mau dinikahi Pak. Aduh. Kenapa ibu cemburu? Ayo, semua kita ada masalah. Maka ketika ada masalah, resepnya kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Caleg saudaraku, sudah sosialisasi, serangan fajar, tidak terpilih, sabar. Berarti bukan itu yang terbaik. Saya dulu 2014 ikut pilwali di Makassar. 10 pasang calon. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dasar tidak usah kau menang. Lebih kau jadi ustadz. Andai saja saya menang waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, hormat, siap komandan. Datang Dandim, siap. Datang lagi gubernur, siap Pak Gubernur. Datang menteri, siap Pak Gubernur, Pak Menteri. Sekarang saya jadi ustadz. Mereka yang hormat sama saya. Siap Ustadz, siap Ustadz, siap Ustadz. Maka saudaraku caleg, kalau kau tidak terpilih, jangan sangka buruk. Percaya, memang bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak, ada masalah pertama, sabar. Ibu-ibu, istri, suami kasar, waktu pacaran sopan, jalan, sopan betul. Hati-hati dek. Saya pegang sini, saya pegang sini. Ada batu. Itu dulu. Sekarang tahan tuh kaki. Di mana aku simpan matamu? Bodoh. Bapak-bapak, dapat istri yang suka ngeluh, sabar. Suka ngomel, sabar. Saya juga kalau istri saya ngomel, saya sabar. Karena biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Itulah perempuan. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja Pak. Itu ini semua. Kalau saya lihat mulai mau marah, saya makan obat tidur. Selesai ngomel aja saya tidak dengar juga. Kalau dia masih, kenapa jarang di rumah? Saya tidak marah Pak. Saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Senyum sudah itu dia, senyum dia. Masih marah, sekali ku peluk dari belakang. Baru ku menyanyi. Insaflah wahai. Berhenti. Ya. Ada juga. Ada ibu-ibu yang curhat sama saya, Ustadz. Kasar betul itu suamiku Ustadz. Jeleknya lagi Ustadz. Saya bilang, Bu, itulah jodohmu. Takdirmu lah itu. Itulah yang terbaik. Tapi dia jelek Ustadz. Saya bilangnya itulah jodohmu. Karena Allah tahu itu yang terbaik. Maksudnya apa Ustadz? Karena kalau dia gagah, pasti dia malu jalan sama kamu. Kenapa Bu? Karena kau juga jelek. Ya, Bu, Pak. Ada masalah, sabar. Bagaimana itu sabar Ustadz? Ucapkan saja innalillahi. Istri marah-marah, balik kanan.
Jangan juga kau kasih besar di depannya. Innalillah. Tambah marah dia. Kau kira saya mati? Enggak. Itu sabar saja. Innalillah. Kita ditipu caleg. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu. Yang kedua, kata Allah kalau ada masalahmu, sholat. Nih ibu-ibu nih paling banyak ndak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, kenapa ibu belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari belum juga ikam sholat. Belum bersinah. Masih ada sedikit-sedikit. Bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau ketawa karena kau begitu toh. Ya. Hei. Bapak-bapak. Biasanya kenapa malas sholat? Karena merasa kotor pakaiannya. Di sawah. Di tambak. Di kebun. Bau keringat baju. Kotor. Pakai aja itu. Allah tahu bapak lagi di kebun. Yang tidak boleh bapak pakaian kotor. Pakai pakaian kotor padahal bapak di rumah. Kenapa? Karena bapak bisa ganti di rumah. Kalau di sawah jauh pulang lagi sudah habis waktu sholat. Pakai itu. Banyak lumpur. Sholatlah kau dengan pakaianmu yang berlumpur. Banyak oli. Pakai itu. Oli bukan najis. Tapi kita habis kencing Ustaz. Tidak ada air. Pakai daun. Tidak ada air. Pakai daun. Kencing. Bagaimana caranya? Ambil daun 3 lembar. Ini anggap ini daun 3 lembar. Caranya gosok. Lihat baik-baik. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Bagaimana cara gosoknya? Lihat ini. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Jangan lihat ibu-ibu. Nih. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan begini. Tambah kotor. Cuma Pak, saya sarankan kalau Bapak di hutan, saya sarankan periksa dulu itu daun. Siapa tahu ada ulatnya. Begitu sudah pakai, nggak jadi sholat. Ya, Bu, ada suamimu bermasalah, sholat yang baik. Rumah tangga penuh masalah, pasti sholatmu tidak beres. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup orang yang baik sholatnya. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Allah. Waalaikumsalam. Iya kan aku. Iya, Ibu. Ada yang tanya saya, Ustaz. Boleh, bapak-bapak tanya saya, Pak. Ustaz, boleh sholat tidak pakai celana dalam? Kenapa, Pak? Panas, Ustaz. Boleh, tapi bagaimana kalau bapak ruku? Tak lempar-lempar. Salatullah ala toha. Keras. Salatullah ala Yasin. Ini kita kan banyak perantau dari Jawa. Nggih. Iya. Merantau dari Jawa. Datang ke Kukar. DJ ini tidak nyaman. Ada pilihan tidak? Ada pilihan tidak, Pak? Ada. Apa pilihannya? Balik lagi ke Jawa. Mangan ora mangan, yang penting wes. Ada orang Banjar merantau ke Jawa. Jawa kada nyaman. Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Samarinda. Bujur kalau? Inggih. Iya. Ada caleg tidak terpilih. Ada pilihan? Ada. Mana? Tanding lagi 5 tahun yang akan datang.
Malu kita di kampung, pindah kampung kamu. Iya, iya. Menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau kau masuk kubur, ada pilihan? Masuk kubur ada pilihan? Kada nyamannya di sini bulik ah. Begitu kau keluar, lari satu kampung. Ya. Pak, Bu, merantau ke sini, cari nafkah. Ternyata sampai di sini cuma dapat uang gaji per bulan. Setelah dia cari uang, lapar, dapat uang. Bapak beli nasi bungkus, ya kan? Kalau lapar, beli nasi bungkus. Tapi setelah ada nasi bungkusnya, anehnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ada orang begitu? Ada. Maksudnya apa? Itulah mereka yang setengah mati cari uang, tapi dia tidak sholat. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Maka saudara, tidak mungkin kau bisa dapat dunia kalau kau tidak beres sholatmu. Ustaz, saya tidak hafal bacaan sholat. Dari kecil saya tidak pernah hafal bacaan sholat. Gampang, berjamaah di masjid. Diam saja Pak, boleh. Ustaz, saya tidak hafal niatnya. Niat tidak harus dihafal. Begitu Bapak ambil wudhu, saya mau sholat duhur, itulah niat. Ustaz, saya sariawan. Sholat sariawan lah kau. Allah. Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, jelas. Jelas. Kalau ada hidupmu susah, pasti sholatmu tidak beres. Nah, makna terpenting dari Isra Mi'raj ini adalah sholat. Sholat Allah hadirkan karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kita menyembah Allah. Haji boleh sambil menyanyi. Labbaik Allahumma labbaik. Boleh sambil nyanyi. Puasa boleh sambil nyanyi. Bayar zakat boleh sambil nyanyi. Pak Imam, ini zakat saya. Boleh sambil nyanyi. Tapi sholat boleh enggak sambil nyanyi? Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada remaja. Batal. Iya kan? Kenapa? Karena ketika sholat, itulah puncaknya kita sebagai hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi. Selamat atas peresmian gedung ini. Mudah-mudahan gedung serbaguna Yayasan At-Tarbiyah Laujanan berkah dan menjadi pusat pembelajaran anak-anak kita. Sehingga anak kita bukan cuma cerdas, tapi juga punya akhlak yang baik. Tidak ada gunanya anakmu cerdas, tapi kalau dia tidak jujur. Tidak ada gunanya anakmu pintar bahasa Inggris, kalau dia akhlaknya jelek. Maka Pak Teguh dan keluarga menghadirkan gedung ini. Mudah-mudahan gedung ini menjadi tempat belajarnya anak-anak kita. Cerdas otaknya, baik imannya. Insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.